Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Zakat adalah pilar Islam yang ketiga. Setiap manusia yang memiliki harta wajib atasnya mengeluarkan zakat. Dan zakat ini adalah pembersih daripada harta-harta yang kita miliki. Zakat ada dua. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa raga, penyempurna dari ibadah puasa sebulan lamanya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, umatku yang tidak mengeluarkan zakat setelah dia berpuasa sebulan lamanya zakat fitrah dia keluarkan, maka pahalanya masih berada di awan, tidak menembus singgah sananya Allah. Artinya apa? Belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat fitrah ini sangat relatif kecil. Hanya 2,5 kilo makanan pokok saja. Menurut mazhab Syafi'i, wajib makanan pokok. Berarti di Indonesia, zakat berupa beras. Berarti zakat kalau di Timur Tengah atau di Saudi Arabia berupa kurma dan gandum. Namun, menurut perspektif mazhab Hanafiyah yang dipelopori oleh Imam Hanafi, beliau mengatakan zakat fitrah boleh berbentuk uang. Kenapa? Karena takut nanti kalau berbentuk makanan pokok akan busuk, cepat busuk, dan gak semuanya orang memakan makanan pokok orang-orang miskin tersebut atau orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka yang kedua, zakat amwal, zakat harta. Sudah saya sebutkan tadi 2,5% saja. Setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan, minum, pendidikan anak sekolah. Kalaupun ada kredit, tapi rumah yang pertama, bukan rumah yang kedua, bukan rumah yang ketiga, atau apartemen yang kesekian kalinya. Tidak, hadirin yang mulia. Tapi ada yang mengatakan zakat profesi itu harus diseimbangkan dengan zakat bercocok tanam. Kalau kita memiliki sawah, wajib mengeluarkan zakat 5% setiap panennya. Setahun minimal 2 panen. Berarti berapa? 10%. Berarti zakat profesi itu harus dikeluarkan minimal 10%. Ada ulama yang mengatakan yang lain disamakan dengan zakat rikaz. Zakat profesi itu berapa? 20%. Apa sih zakat rikaz itu? Kalau kita umpamanya nyangkul, kemudian di situ ada emas 1 kontir umpamanya, harganya triliunan, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat 20% saja. Terlepas dari pro dan kontra tentang besaran mengeluarkan zakat profesi yang saya sebutkan tadi, maka bisa diambil sebuah istimbat hukum. Zakat profesi minimal 2,5%. Disamakan dengan zakat emas, disamakan dengan zakat perak, 2,5% saja. Itu sebenarnya kecil. Bahkan kata Dr. Syafi'i Antonio, beliau mengatakan, seandainya ada himmah, ada semangat rakyat, warga negara Indonesia ini yang mengeluarkan zakat, niscaya sekolah dari mulai TK,
sampai perguruan tinggi strata 3 selevel dengan doktor S3, semuanya majanan, gratis, dibiayai oleh uang zakat. Tapi bagaimana realitasnya? Terkadang uang zakat dijaket. Terkadang ada orang yang memanipulasi data dari uang zakat itu sendiri untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk kepentingan daripada yayasannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kata Rasulullah, orang yang tidak mengeluarkan zakat dalam hidupnya, maka harta yang ia miliki itu akan dijadikan kalung oleh Allah, kemudian dikalungkan di lehernya berupa bara api dari neraka. Lalu bagaimana orang yang menyelewengkan zakat, tidak amanat terhadap zakat? Allahu Akbar. Yakin dunianya tidak bahagia, akhiratnya pun pasti sengsara. Maka dalam kesimpulan tausiah kali ini, ambil hikmahnya aja. Pertama, zakat itu namanya zakat fitrah. Zakat individu setiap muslim dimanapun dia berada. Mengeluarkan zakat 2,5 kilo dari makanan pokok. Atau ada ulama yang mengatakan setara dengan materi ataupun uang yang berlaku di negara tersebut. Atau di tempat berdomisili sang muzakki. Lalu yang kedua, ada yang namanya zakat amwal, zakat harta, atau zakat profesi. Kisarannya 2,5% saja. Setelah dikurangi kebutuhan harian, baik makan, baik minum, ataupun kredit rumah yang pertama, bukan rumah yang kedua, ataupun investasi dalam berupa barang-barang yang mewah. Padahal dia sudah memiliki barang yang cukup buat kepentingannya saja. Ada juga ulama yang mengatakan zakat profesi ini dikeluarkan 10%, dinisbatkan kepada zakat bercocok tanam. Setiap panen 5%. Setahun minimal 2 kali panen, berarti 10%. Tapi ada ulama yang mengatakan disamakan dengan zakat rikaz, 20% hadirin yang mulia. Zakat orang yang menemukan barang temuan atau barang lukotoh. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam acara Ambil Hikmahnya Aja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengeluarkan zakat. Semangat dalam mengeluarkan zakat. Namanya muzakki. Bukan semangat sebagai mustahik, orang yang menerima zakat. Mungkin sekarang menjadi mustahik penerima zakat, tapi berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniai kepada kita rezeki yang banyak sehingga bisa menjadi muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.